Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam sejahtera dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita Solid State Chemistry SSCC 4473. Jadi kita lanjutkan topik pengalaman melakukan penyelidikan, ya, to correlate a structure and properties and heterogeneous catalyst design. Jadi ini adalah macam mana kita nak relatekan antara structure dan properties, ya. Dan sebelum kita nak relatekan structure dan properties, kita perlu juga melakukan sintesis, ya. Okey, ini adalah topik selanjutnya. Topik selanjutnya kita ini kita sudah bincang pada minggu hari Isnin, ya. Okey. Nanti saya akan bagi slide-nya. Saya letak di Facebook, ya, grup kita. Okey, ya. Ini adalah topik mengenai titania, ya. Titania itu adalah titanium dioxide photocatalysis, dan student yang mengerjakan projek ini adalah Nur Safrina Atan. Satu, dia adalah PhD student saya. Kemudian Siti Hajar Alias, kemudian Nurul Najidah Muhammad, Nur Izzati Abu Bakar. Semuanya sudah graduate, ya. Okey, ya. Jadi the challenge, ya, the tantangan di dalam titanium dioxide photocatalysis itu dalam contoh penyelidikan yang kita lakukan, yang pertama adalah macam mana kita nak melihat the correlation between the shape, bentuk dari titanium dioxide itu dengan electronic properties. Jadi ini adalah shape control titanium dioxide containing 5Cb. 5Cb itu adalah liquid crystals from synthesis to electronic properties dan mekanismenya. Yang kedua adalah carbon modified titanium dioxide photocatalysis. Kita nak relatekan apa efek dari carbon modified titanium dioxide, karbon yang terletak di dalam, kita masukkan di dalam titanium dioxide, dan apa efeknya terhadap photocatalysis, ya. Kita akan tengok electronic properties dia, ya. Apa perbezaan sebelum dan sesudah kita masukkan karbon. Jadi ini adalah dua topik yang telah kita lakukan, yang telah kita kaji di dalam makmal, ya, sebagai topik dari PhD student. Okey. Ini adalah salah satu contoh penyelidikan yang kita lakukan, adalah tajuknya adalah one dimensional light titanium dioxide for pentyl for biphenyl carbonitrile composite synthesized under magnetic field and its structure photocatalytic activity relationship. Sekarang kita nak tahu itu apa yang dimasukkan dengan one dimensional. Dan di dalam solid state chemistry, ya, atau solid state science, kita ada tiga bentuk dari solid, iaitu yang pertama adalah 3D, ya, 3-dimensional. Kemudian 3-dimensional ni kita tengok seperti yang sebelah kiri ini, ya, bulk materials, dan contohnya adalah bentuknya seperti cubic seperti ini, ya, macam-macam bentuknya, ya. Yang kemudian yang 2-dimensional atau 2D, kita bayangkan bentuknya adalah seperti kertas, ya.
seperti kertas, dan one dimensional ini dia macam wayar bentuknya, panjang ya, macam rambut kita ini panjang bentuknya. Dan kalau kita tengok dari ketiga bentuk ini, yang 3D ini, kita tahu bahwa ada yang disebut sebagai degree of freedom ya. Adalah pergerakan dari, kalau kita tengok dari pergerakan dari sebuah partikel di dalam tiga dimensi, dia boleh bergerak ke arah X, ke arah Y, ke arah X, Y, dan Z. Jadi dia ini sebut kita sebagai 3D. Kalau two dimensional, kalau kita tengok sebuah partikel itu, dia hanya boleh bergerak ke muka, ke belakang saja, atau ke kiri, ke kanan. Jadi pergerakan itu akan terbatas untuk 2D. Kalau 3D dia tidak terbatas ya. Dia boleh ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya, ke samping dan ke semua arah ya. Kalau one dimensionals, dia hanya boleh ke muka, ke belakang saja. Dia tak boleh kiri kanan. Karena apa? Bentuknya itu adalah semacam wire. Ini yang kita sebut sebagai two dimensional. Dan electronic properties-nya juga berbeza. Electronic properties-nya juga berbeza. Ya. Kalau kita tengok di sini, ini adalah Y, adalah density of state. Ya. Maksudnya adalah berapa density dari elektron. Ya. Density of state kita akan boleh kaji ini dengan menggunakan density functional theory dengan computational terhadap energi. Kita tengok semakin tinggi energinya, density of state-nya semakin tinggi. Dan bentuknya smooth seperti itu. Untuk 3D ya. Untuk two-dimensional materials, density of state-nya itu terhadap energi tidak smooth, dia seperti tangga. Dia naik, kemudian flat, naik, flat, naik, flat. Jadi seperti tangga dia naik. Dan kalau untuk one dimensional berbeza dengan 3D dengan two dimensional. Ya. Okeylah, kita tidak membahas apa namanya tu bentuk dari karakter dari density of state. Tetapi yang paling penting adalah kalau kita tengok di dalam photocatalysis, ada yang kita sebut sebagai electron hole recommendations. Jadi masa kita irradiate material itu dengan cahaya, apakah itu visible light atau ultraviolet light, yang akan terjadi adalah excitation of the electron from valence band to conduction band. Dan lepas dia excitation, apa yang akan terjadi? Kemungkinannya akan terjadi adalah electron hole recombination, karena positif dengan negatif. Hole itu adalah positif, elektron itu adalah negatif. Ya. Tapi kita ingin menggunakan electron hole itu dalam chemical reaction, tetapi dia sudah recombine. Kita ingin reduce the electron hole recombination. Kalau kita tengok bentuk yang 3D dengan 2D dengan 1D ini, kita boleh bayangkan bahawa kalau 3D ini kita sudah cakap tadi bahawa pergerakan dari elektron itu boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh ke kiri, boleh ke kanan, ya. Jadi kemungkinan dia untuk elektron dan hole itu bertemu lebih tinggi, ya, di 3D materials dibandingkan dengan 2D. Coba kalian bayangkan, dia akan bergerak hanya dibatasi ke depan, ke belakang, kiri dan kanan saja. Kemungkinannya itu akan terbatas. Dan begitu juga kalau kita tengok dengan 1D, dia hanya ke muka, ke belakang saja. Jadi boleh kita bayangkan bahawa kalau kita bandingkan the possibility of the recombination of electron and hole is reduced ya, from 3D 2D ya, to 2D and 1D. Jadi yang paling banyak untuk dapat mereduce electron hole recombination itu adalah 1D. Tapi permasalahan yang paling penting adalah ini baru teori saja. Dan tidak ada experimental evidence. Setakat ni orang buat research experimental evidence yang mengatakan bahawa one dimensional particles itu yang bentuknya seperti wayar itu dia boleh mengurangkan electron hole recombination rate.
inilah kajian yang kita buat. Step pertama adalah kita perlu sintesis titanium dioxide yang bentuknya adalah seperti wayar ini, one dimensional. Dan ini adalah target kita yang pertama. Karena bukannya mudah untuk kita boleh mensintesis one dimensional material. Ya. Kalau three dimensional material senang. Kalian campur saja, masukkan dalam beaker, kemudian stir, apa semua, dia akan growth partikel itu dalam 3D. Ya. Two dimensional akan sukar. Two dimensional mungkin kita boleh buat seperti pakai thin films, kita kita sputtering sehingga dia macam kertas ya. One dimensional lebih sukar lagi. Jadi ini adalah topik research yang kita buat, macam mana kita nak membuktikan bahawa one dimensional materials itu dapat mengurangkan electron hole recombination dan juga akhirnya dapat meningkatkan photocatalytic activity. Okey. Dan ini adalah projek PhD yang oleh Izzati ya. Okey. Macam mana kita? Target pertama macam mana kita nak sintesis one dimensional material itu? One dimensional material. Dan kita propose cara kita mensintesis itu adalah dengan menggunakan magnetic field. Dengan menggunakan magnetic field. Okey. Jadi sebelum kita buat penyelidikan itu, kita ada literature review, ya, literature review. Dan di dalam literature review kita menjumpa satu papers oleh Chen dan kawan-kawan di dalam nanoscale research letters pada tahun 2015. Dia membuat hipotesis bahawa the well-aligned orientation, jadi kalau kita boleh buat well-aligned orientation, dia cakap bahawa will provide good electron diffusion due to the molecular alignment of the titanium dioxide. Jadi dia buat dengan cara kita mungkin sol gel method ya, sol gel method. Dia tambahkan oil di situ sehingga dia dapatkan semacam wire ini ya. Corshell nanofiber dia sebutnya. Corshell nanofiber, Corshell porous nanofiber. Jadi ini hanya hipotesis saja. Dia cakap bahawa kalau kita boleh buat well aligned orientation ini, dia akan provide the good electron diffusion. Oh, okey, itu adalah hipotesis dia. Dan hipotesis kita tidak. Kita bercakap bahawa kalau kita boleh buat well-aligned material seperti ini, dia akan boleh reduce electron hole recombination. Jadi hanya electron dan hole itu akan berjumpa di dalam material situ, one dimensional itu hanya di dalam position X, axis saja. Ya. Dia kalau tidak maju, tidak mundur, baru dia jumpa. Ya. Kalau dalam Y, kalau dalam 3D dia akan boleh jumpa dalam X, Y, Z. Dan idea inilah yang kita cuba kembangkan. Kemudian macam mana kita nak mensintesis material yang 1D tadi. Berbeza dengan previous research. Dan kita cuba tengok apakah ada papers yang sebelum ini yang telah berjaya membuat sintesis material, alignment material itu dengan menggunakan magnetic field. Kita hanya jumpa 2 papers ini saja. Ya. Yang pertama tahun 86, saintis dari Jepun, dia publish paper di conference, tajuknya adalah Magnetic Field Effect on the Growth of Ultra-Fine Ferromagnetic Metal Particles. Yang kedua adalah dari grup Profesor Kuroda di Waseda University. Ya. Orientation of mesochannels in continuous mesoporous silica film by high magnetic field. Tak banyak paper orang yang kaji. Jadi kalau di dalam kita buat kajian, kalau orang tidak ramai yang membuat pekerjaan ini, kemungkinan apa yang akan kita buat itu adalah mempunyai kebaruan yang tinggi. The high novelty.
Dan ini adalah tantangan kita karena agak sukar karena tidak ramai orang yang buat. Dan mungkin kenapa tidak ramai? Mungkin dia hanya berjaya sekali saja dia publish. Kemudian sudah coba ulang kedua kali dia tak berjaya. Jadi ini tantangan kita. Dan tingkat untuk keberjayaan itu agak rendah. Makanya topik-topik di dalam penyelidikan di grup saya cakap dengan student bahawa kalau tidak ramai orang yang buat, very good. Ya. Artinya pekerjaan kita itu baru. Okay. Jadi walaupun macam ni, hanya ada 2 paper saja yang orang telah jumpa, yang telah melakukan research mengenai efek dramatic field. Kita ada peluang untuk boleh melakukan penyelidikan. Jadi kita buat partikel kita yang macam wire itu dengan menggunakan magnetic field. Dan orang sudah berjaya sebenarnya, walaupun tidak ramai yang berjaya. Okay? Apa yang kita buat di Makmal? Ya, ini adalah paper yang kita publish pada tahun 2012 oleh Safrina, ya, waktu dia PhD dulu. Kita sudah berjaya membuat well-aligned titanium dioxide synthesized under magnetic field by Sol-Gel method. Ini kita tengok bahawa ini bentuk dari titanium dioxide kita, dia dah macam wire. Dah macam wire. Kita sintesis under magnetic field. Okay? Dan ini adalah proposal kita bahawa titanium dioxide itu dia adalah di core, kemudian yang macam bulu-bulu ini adalah surfactant, surfactant kita. Okay? Ini adalah surfactant CTIBR, surfactant kita. Ini adalah hydrophilic part. Ini alkyl, ini adalah hydrophobic part. Ya, okay. Dan kita publish tahun 2012 di Chemistry Letters. Dan berdasarkan itu, walaupun kita sudah berjaya, ya, kita publish paper pada tahun 2012 dengan menggunakan CTABR, surfactant. Tapi agak sukar. Kenapa? Masih banyak pertanyaan. Waktu saya conference di luar negara, ada penyelidik dari berbagai negara bertanya, titanium dioxide yang kamu gunakan itu adalah non-magnetic materials. Kemudian surfactant yang kamu gunakan adalah non-magnetic materials. Macam mana kalau diletakkan di dalam magnet, dia boleh align? Ini pertanyaan yang sampai sekarang, walaupun kita punya hipotesis untuk itu, dan kita sudah berjaya membuktikan di Makmal bahawa dia boleh align, tetapi masih menjadi tanda tanya. Kenapa CTABR, surfactant yang tidak mempunyai magnetic properties, dia boleh menjadi agent for the alignment, ya, di dalam under magnetic fields, ya. Oleh kerana itu, kita membuat approach yang lain, ya. Daripada susah-susah kita letakkan surfactant dan kita membuat alignment pada magnetic field yang sangat tinggi di dalam 9,4 Tesla dalam NMR, ya. Tahu di Jabatan Kimia di bawah sana itu ada NMR yang sudah rosak tetapi masih ada magnetnya. Di situ kita buat eksperimen, ya. Kita gantikan CTABR itu, surfactant itu, dengan liquid crystal, ya. Kalau kita tahu bahwa LCD, ya, liquid crystal display itu, dia sangat mudah diganggu oleh magnet. Sangat mudah diganggu oleh magnet. Dan maksudnya dia boleh align dengan mudah dengan magnetic field. Oleh kerana itu, kita mempunyai hipotesis bahawa well-aligned titanium dioxide, ya, with very high length to diameter ratio. Apa maksudnya with very high length to diameter ratio? Diameternya kecil, kemudian dia panjang. Maksudnya dia macam wire, ya. Ini adalah definisi dari wire, ya. Very high length to diameter ratio. Jadi well-aligned titanium dioxide itu yang macam wire ni could be synthesized under magnetic field. Boleh kita buat synthesis dengan under magnetic field,
dengan menggunakan sol-gel method. Ya. Dengan menggunakan sol-gel method under magnetic field with liquid crystal. Jadi kita gunakan liquid crystal karena liquid crystal kita tahu bahwa dia sangat mudah untuk align dengan magnetic field as structure aligning agent. Jadi ini adalah hipotesis yang kita buat. Yang inilah yang kita sintesis di laboratorium. Ini hipotesis ini perlu dibuktikan. Boleh tak kita buat material yang boleh align? Ya, kita ingin membuktikan structure properties, ya, shape control. Maksudnya adalah kita buat shape yang unik 1D dengan menggunakan magnetic fields. Kemudian kita ingin buktikan apakah shape ini ada hubungannya dengan electronic properties dan juga photocatalytic activity. Okey. Jadi approach kita very simple sebenarnya. Yang penting idea, iaitu yang sukar ya didapatkan, idea yang menurut saya baru itu. Ini adalah structure dari 5CB ya. 4 cyano 4 prime pentylphenyl. Ini adalah liquid crystal. Kita beli dan mahal harganya ya. Tapi kita tak fikir mahal, kalau kita dari research project kita boleh beli ini ya. Dan kita gunakan juga source dari titanium dioxide itu adalah TBOT, tetrabutyl orthotitanium. Ini alkoxide. Dan pada kuliah-kuliah yang sebelumnya saya cakap bahwa untuk mensintesis nanomaterial kita gunakan alkoxide, Dan alkoxide ini dia very sensitive dan sangat mudah untuk hydrolyze. Oleh karena itu, dia sangat mudah untuk hydrolyze. Kita sekarang ini kita mempunyai 5CB liquid crystal, kita mempunyai source titanium dioxide, sangat mudah hydrolyze. Kita kontrol dehydrolysis itu. Macam mana kita nak kontrol hydrolysis? Dengan cara kita buat composition yang tepat antara air dengan alkohol. Contoh kalau kita gunakan butyl orthotitanium, dia akan larut dalam butanol. Ya. Kalau propyl, dia larut dalam propanol. Jadi dia larut dalam propanol. Dan ratio antara water dan alkohol ini kita combine, ya kita lakukan optimization. Kita kontrol dia untuk supaya tetrabutyl orthotitanium yang mudah hidrolisis ini dia lambat hidrolisis, sehingga sempat untuk 5CB liquid crystal itu untuk align, untuk mengalign hidrolisis dari butyl orthotitanium under magnetic field. Okey, ini semua kita letakkan di under magnetic field. Very simple eksperimen, tetapi memerlukan masa yang lama juga, karena kita perlu untuk supaya dia align di bawah magnetic field, ya, kita harus kontrol hidrolisis selambat mungkin. Semakin lambat hidrolisisnya akan semakin align dia. Kalau dia cepat hidrolisis dalam misalnya 2 detik, 3 detik, belum sempat dia align, dia sudah menjadi kristal, dia sudah menjadi solid. Itu kita tak nak ya. Kita harus kontrol dehydrolysis. Jadi ini sebenarnya resepi macam mana kita nak kontrol dari material ini supaya dia boleh align di bawah magnetic field. Ya, okey. Ini adalah strategi kita untuk membuat that one dimensional light material tadi. Dan memang terbukti ya, sebelah kiri ini kita tengok liquid crystal titanium dioxide dengan liquid crystal without magnetic field. Titanium dioxide tadi. Memang dia tidak ada magnetic field, dia tidak akan align. Tapi dengan liquid crystal under magnetic field, dan magnetic fieldnya hanya 0.3 Tesla, kita akan tengok bahawa dia boleh align. Ini one step kita sudah berjaya. Tujuan kita tadi awalnya adalah kita nak relatekan antara shape, ya, shape bentuk dari titanium dioxide itu dengan photocatalytic activity, dengan electronic properties. Ya. Yang kita sudah berjaya sekarang untuk membuat titanium dioxide, tetapi masih ada liquid crystal di dalamnya itu, sehingga dia boleh align. Tapi tak ada masalah, kita sudah berjaya membuat 1D titanium dioxide containing 5CB. Ini kita sebut sebagai composite. Ya. Sudah berjaya satu step. Tekniknya very simple. Kalau ada yang pernah tengok di Makmal, ya, saya
C08 sekarang sudah berpindah ke T02. Kita start dengan 5CB campur dengan 2-propanol. Ya. Kemudian kita tambahkan TBOT. Yang kuning ini, kalau kita ini adalah, kenapa warna kuning? Ini adalah alkoxide. Ya. Jadi kita start dulu dengan 5CB. Kita masukkan TBOT, tetrabutyl orthotitanoate. Ya. Kemudian letakkan di petri dish. Ya. Dan kita letakkan di bawah magnet. Ini yang putih ini adalah magnet. Dan kalau kita test strength of the magnetic field di sini adalah 0.3 Tesla. Dan campuran ini yang ada 2-propanol tadi, yang ada airnya, dihidrolisis itu, kita biarkan, kita keringkan di dalam room temperatures. Dan dia akan kering sekitar 3 hari dan kita akan dapatkan solid di situ. Very simple method. Very simple method, tetapi kita nak cuba tengok apakah kita berjaya apa tidak di dapatkan well aligned. Okey, dan dia berjaya kan, kita tengok bahawa dia boleh jadi well aligned. Dan yang very interesting dia adalah bahawa dalam magnetic field ini kita tahu ada utara selatan. Dan kita ada orientation of the magnet di situ, di utara selatan. Jadi perlu juga kita pertimbangkan location di mana kita letakkan sampel, karena dia ada orientation. Ini ada south, ada north ya di magnet ini, dan ini kalau kita letakkan dengan iron powder itu, dia akan boleh tengok ini. Boleh tengok ada magnetic field line di situ. Kalau kita letakkan di ujung, di tengah ya, dia mungkin akan berbeza hasilnya. Ini kita akan coba tengok di dalam material kita. Kita letakkan coba di tengah-tengah sini, ya, di tengah-tengah sini. Ternyata hasilnya adalah macam ini. Di luar itu macam rambut ya. Ini adalah magnet kita yang warna putih tadi itu, yang sebelah kiri ini, yang di atasnya kita letakkan powder iron. Dan ini adalah material kita. Material kita, dan yang menariknya adalah bahawa dia dia seperti align dari OTS itu, OTS ya, kita balik lagi dari partikel kita ni, liquid crystal ini seperti dia akan macam rambut di situ ya, macam rambut. Dan ini yang kita sebut sebagai rambutan dia ya. Okey, kita akan tengok nanti. Kalau kita letakkan di sini ya, kita letakkan di tengah-tengah ya. Kita letakkan di reaction mixture ini ya. So, mixture ini barulah kita dapatkan dia boleh align macam wire tadi. Macam wire dia tadi. Okey. Jadi location ini, perbezaan location ini akan menyebabkan perbezaan dari bentuk. Ya, dari bentuk. Kalau kita letakkan di tengah, orientation itu, kita tengok ni, ya, dia macam liquid kristalnya dibelah dari luar, kemudian titanium dioxide-nya akan berada di dalam. Dan kita harus letakkan di location sini, karena dia ada magnetic field line. Jadi, efek daripada location, kalau kita buat magnet, ini adalah magnet yang baru, permanen magnet yang kita buat, kita akan nampak perbezaan dari bentuk dari material situ. Yang kita nak itu adalah 1D, ya, one dimensional material. Yang kedua, kalau location itu sangat penting ya, untuk kita dapatkan one dimensional material dalam sistem kita. Okey. Dan yang paling penting lagi adalah tadi saya dah cakap bahawa hidrolisis itu perlu lambat.
slow hydrolysis. Kalau kita slow hydrolysis, kita akan dapatkan well aligned. Kalau fast hydrolysis, kita akan dapatkan dia tidak well aligned. Karena terlalu cepat dia. Tidak sempat magnet itu untuk align kan, karena dia sudah menjadi solid. Okay. Jadi kita kontrol dengan slow hydrolysis, kemudian satu location yang mesti tepat, kemudian dengan slow hydrolysis barulah kita dapatkan one dimensional light material. Jadi material kita itu ada liquid crystal dan ada titanium dioxide. Okey. Kita nak buktikan apakah dari shape yang one dimensional tu macam wayar itu, betul tak dia boleh elektron itu berjalan lebih laju dia. Makanya kita cuba cek dengan direct current elektrik. Kita letakkan current, kemudian kita cek berapa voltage dia yang keluar, atau voltage yang kita naikkan berapa current dia yang keluar. Ini hubungan antara current dengan voltage. Dan ternyata dengan bentuk yang betul-betul align ini, ya, well aligned ini, titanium dioxide 5Cb synthesized under magnetic field ini, kita akan tengok bahawa dia lebih current per voltage ini slope-nya lebih bagus dibandingkan dengan without magnetic field. Artinya kalau dia tidak align. Ini adalah satu bukti bahawa dengan kita membuat material itu align, ya, macam 1D, macam wire, kita akan dapatkan elektron itu akan lebih mudah bergerak. Buktinya adalah kita tengok dari current voltage punya relationship. Okey. Kemudian yang kedua kita tengok lagi Hall effect. Apa itu Hall effect? Ya. Hall effect ini voltage Hall, karena kalau kita alirkan current, dia akan menghasilkan magnetic field. Ya. Macam ke wire, kita alirkan current, dia akan menghasilkan magnetic field. Dan Hall effect untuk material yang align tadi, ya, ini adalah voltage Hall dibandingkan dengan current, juga slope-nya lebih tinggi. Dan ini membuktikan dari direct current eksperimen dan Hall effect ini bahawa bentuk dari material itu, shape dari material itu yang 1D light, ya, material itu mempunyai Hall effect yang lebih tinggi dibandingkan jika kita tidak sintesis dengan menggunakan magnetic field. Karena apa? Karena bentuknya tidak beraturan seperti ini. Okey, ini adalah bukti kedua. Dan ini adalah SEM image, dan nampak sekali bahawa antara magnet dengan tidak magnet ini, ya, kita nampak perbezaan dia. Nampak perbezaan bahawa dengan magnetic field kita sudah berjaya mensintesis. Okey. Dan selanjutnya apa? Kita mesti membuktikan bahawa hipotesis kita tadi bahawa 1D one dimensional material itu dia akan reduce the electron hole recombination. Ya. Kita buktikan tadi dengan electric hole current, dia dia boleh naik itu, currentnya naik, ya. Hall effect-nya juga naik dengan bentuk yang seperti 1D itu. Macam mana kalau seandainya kita cek bentuk ini terhadap photocatalytic activity, ya, photocatalytic activity. Dan kita tengok di sini yang D ini adalah titanium dioxide 5Cb synthesized under magnetic field. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi dibandingkan dengan material lain yang kita bentuknya tidak beraturan. Dan kita boleh menyimpulkan bahawa ada hubungan antara bentuk dengan photocatalytic activity. Dan kita relatekan lagi dengan electronic properties dia. Ya, tadi kita tengok dengan direct current dan juga Hall effect. Kemudian apa lagi yang perlu kita lihat untuk mengaitkan antara structure dengan properties itu? Dan kita ingin tahu juga kenapa dia boleh reduce the electron hole transfer, electron hole recombination. Kita cek dengan fluorescence. Fluorescence ini gunanya adalah untuk mengetahui charge transfer dari material yang
material yang kita sintesis. Yang berwarna coklat ini, mana coklat di sini ya, warna coklat, ini adalah titanium dioxide. Kemudian 5Cb, liquid kristal kita itu yang berwarna hitam. Sekarang kita punya combination antara 5Cb dengan titanium dioxide. Artinya bahwa kalau kita campur, kita tambahkan titanium dioxide punya fluorescence ini, yang berwarna coklat ini, dengan 5Cb, dia akan mendapatkan satu peak campuran. Ya, ini yang berwarna apa namanya itu? Berwarna hijau ini. Ya. Tetapi kalau kita warna hijau ini adalah tanpa magnetic field, yang bentuknya itu tidak seperti wire tadi, tidak seperti whisker tadi, yang lurus tadi. Dia hanya campuran sahaja dari fluorescence spektrum dari titanium dioxide dan dengan 5Cb. Dan yang kiri ini adalah dengan magnetic field. Fenomena yang lain, ya. Dia bukan penambahan dari peak dari titanium dioxide dengan 5Cb. Peak dengan 5Cb. Ya. Jadi dia punya karakter yang lain. Ya. Bukannya hanya penambahan saja. Ini sangat menarik, ya. Ini sangat menarik, dan kita nampak puncak-puncaknya juga berbeza. Puncaknya juga berbeza, ya. Kalau titanium dioxide 396 nanometer. Kemudian warna coklat ni titanium dioxide 402, sudah ada puncak 482 dan 556. Dan 5Cb hanya satu puncak 392. Dan kalau kita campur ini, dia akan menjadi yang hijau ini tanpa magnetic field. Tetapi dalam under magnetic field, dia ada puncak yang baru, ya, yang 351 nanometer yang lupa. Ini sangat menarik, dan kita perlu membuktikan kenapa terjadinya pergeseran. Ternyata terbentuknya puncak baru di situ. Pasti ada sesuatu yang berubah dari electronic properties. Oleh karena itu, kita coba buat calculation dengan menggunakan density functional theory. Ya, kita buat model seperti ini. Ini adalah titanium dioxide yang di bawah ini. Kemudian ini adalah liquid crystal. Kita buat DFT, ya, density functional. Kita calculate dengan menggunakan model kita ini, dan kita jumpa bahwa elektron transfer ini macam ini. Kalau 5Cb itu dia mempunyai band gap 2,81, dan kita tengok di sini juga valence band dengan conduction bandnya, ya, yang dia lebih tinggi dibandingkan dengan conduction bandnya dibandingkan dengan titanium dioxide, ya, dan akan terjadi elektron transfer seperti ini. Dan dari sini kita sudah boleh memperlihatkan apa hubungan antara sintesis kita tadi itu dengan structure dan juga dengan photocatalytic activity. Dan kita perlu juga untuk menjelaskan kenapa material itu macam itu dengan cara melakukan computational methods, ya, dengan menggunakan DFT, density functional theory. Oke? Dan kita sudah berjaya. Oke. Ini topik yang kedua yang saya bincangkan. Ini topik yang last. Yang akan saya bincangkan adalah mengenai structure photocatalytic activity relationship of carbon doped titanium dioxide analyzed by density functional theory and fuzzy logic graph. Ini Hajar baru graduate. Kita nak relatekan antara struktur dengan photocatalytic activity dari titanium dioxide yang ada karbon, ya, dengan gunakan density functional theory dan juga fuzzy logic graph. Okey. Dan kita tahu bahwa untuk mengaitkan antara struktur dan photocatalytic activity ini bukannya hal yang mudah, ya. Dan contohnya kenapa kita gunakan karbon doped titanium dioxide. Kita masukkan karbon di dalam titanium dioxide karena apa? Karena ini adalah model yang mudah, ya, model yang mudah.
Dan kalau kita mengaitkan antara titanium dioxide dengan fotoketetik itu, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kita sudah bincang sebelumnya. Ada yang disebut sebagai crystal phase, fasa, surface area juga, electron hole recombination, porous structure, particle size, berapa banyak kita masukkan titanium dioxide. Ini adalah parameter. Tapi mana satu yang dominan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita gunakan approach yang baru dengan gunakan fuzzy logic namanya. Okay. Jadi inilah tantangan kita. No comprehensive approach to discuss the relationship between the physical-chemical properties and photokinetic activity of titanium dioxide. Ya. Kita ada ini, structure photokinetic activity relationship itu, ya, itu permasalahan yang kita ini. Oleh karena itu kita gunakan approach yang baru dengan menggunakan density functional theory dengan computational method dan plus dengan dengan fuzzy logic untuk mengetahui mana yang dominan satu, apakah crystal phase, surface area, electron hole combination, porous structure, particle size, doping, and so on. Jadi inilah strategi yang kita buat, ya, to clarify the structure photokinetic activity relationship of titanium dioxide. Kita lakukan experimental work, kita sintesis, kita cirikan dengan FTIR, dengan macam-macam, ya, teknik analisis. Kemudian kita buat computational method. Kemudian kita buat mathematical method menggunakan fuzzy logic graph. Ada 3 approach. Kita sintesis, computational method, mathematical approach, synthesis and characterization. Dan kemudian kita relatekan structure photokinetic activity relationship of titanium dioxide. Jadi ini strategi kita yang very comprehensive untuk kita melakukan analisis. Kenapa ya material sini aktif, kenapa material ini tidak aktif. Jadi ini yang disebut sebagai fuzzy logic graph. Jadi fuzzy logic graph, kalau orang matematik dia menggunakan fuzzy ini, dia tujuannya adalah untuk fuzzy logic graph is the form of graph describes the relationship between variables. Jadi banyak variables, apakah itu fasa, apakah itu surface area, apakah itu crystallinity, dan sebagainya. Dan dari variabel itu, dia ada relationship yang disebut sebagai degree of the relationship. Nah, jadi kalau tebal warna ini degree of relationship-nya adalah tinggi. Maknanya apa? Maknanya ini adalah dominant factors. Kalau dia nipis seperti ini, dia tidak dominant factors. Ini kelebihan dari fuzzy logic. Ya. Jadi fuzzy logic graph itu can clarify the structure photokinetic activity relationship of titanium dioxide photocatalysis. Jadi kenapa kita gunakan fuzzy logic graph? Ada sebenarnya approach yang lain yang kita menggunakan statistical analysis. Tetapi problem statistical analysis itu kita memerlukan sampel yang sangat banyak, sampai ratusan sampel. Tapi kalau fuzzy tak perlu kita gunakan sampel yang banyak, ya. Dan inilah keuntungan kita gunakan fuzzy. Kalau misalnya seandainya kita punya sampel A, B, C, D, ya, surface area yang ini tak ada pun is no problem. Kita boleh masukkan ke dalam pengiraan kita. Ya. Jadi experimental data masalahnya adalah dia small amount kita, that is no problem kalau kita gunakan fuzzy. Incomplete data is no problem. Imprecise pun no problem dengan fuzzy. Ya. Jadi fuzzy logic deal with vague in decisive ideas and subjective information with depending on tersebut sebagai degree of truth, ya. Instead of usual true of false, satu dan kalau kita tahu di komputer 1 0 1 0, tidak. Kalau dia ada degree of, ada 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 dan seterusnya, ya. Jadi ini keuntungan kita gunakan fuzzy. Dan kita gunakan material kita adalah carbon dot photocatalysis model ini, ya. Jadi kita masukkan di dalam sistem kita, ya, di dalam calculation kita itu karbon, ya. Kita masukkan karbon di situ dan kita sintesis juga material kita yang ada karbonnya, titanium dioxide, ya. Kemudian kita lakukan density functional theory. Saya tak akan discuss ini panjang. Dan dari density functional theory itu kita akan tahu,
yang disebut sebagai electronic band structure. Okay? Electronic band structure. Dan tidak mudah juga untuk melakukan DFT ini, perlu masa yang panjang dan kita perlu komputer yang powerful untuk lakukan calculation. Dan dari electronic band structure ini kita akan mengetahui efek dari karbon, efek dari oxygen vacancy, efek dari structure distortion. Jadi yang sebelumnya kita sudah bincang sedikit pasal ini. Dan inilah kelebihan dari approach kita yang tiga-tiga. Jadi kita nak gunakan fuzzy graph as a new approach to clarify the dominant properties contributing to the structure photocatalytic activity relationship. Mana yang contribute paling banyak dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Dan dari metode ini, fuzzy graph ini, ya, kita combine dengan DFT dan juga eksperimental, kita boleh tahu, ya, mana dominant properties dari hubungan antara structure properties. Apakah surface area, apakah crystallinity, apakah electron hole combination, dan sebagainya, yang berkaitan dengan photocatalytic activity. Okey, ini adalah apa yang kita lakukan di dalam penyelidikan ini. Inilah data summary of the physical-chemical properties of carbon titanium dioxide dan its photocatalytic. Ini data yang kita analisis. Kita ada fasa, kita ada crystallinity, kita ada surface area, kemudian crystallite size, porosity, band gap, dan semua ini kita masukkan dalam fuzzy kita nanti. Ya. Ini kita ada material karbon titanium dioxide yang kita kalsen pada berbagai temperature. Kita bandingkan dengan komersial titanium dioxide. Ya. Kemudian kita ada juga photocatalytic activity. Jadi dengan data yang ini kita analyze. Kita akan analisis mana yang dominan. Apakah fasa, crystallinity, surface area, crystalline size, dan lain sebagainya. Okey. Dan DFT, apa itu DFT? DFT, density functional calculation. Kita nak combine lagi dengan theoretical. Tak boleh kita hanya combine dari physical chemical property saja. Kita cuba untuk lebih precise, kita buat calculation dengan menggunakan software yang namanya Gaussian. Ini adalah basis set. Kita melakukan eksperimen dan kita pilih mana basis set yang sesuai untuk kita buat calculation. Dan basis set yang sesuai itu adalah B2PLYP namanya. Ya, okey. Dan ini adalah cluster yang kita buat sintesis. Kita buat calculation. Ya. Dan hasil dari DFT calculation itu, kita masukkan karbon. Ya. Kita masukkan karbon di sini. Tidak ada karbon yang di atas. Dan kita tengok bahawa betul sesuai band gapnya dengan band gap eksperimental. Ini HOMO dan LUMO. Kalau kita tengok yang di sini sebelah kiri ini HOMO ini adalah valence band. LUMO ini adalah conduction band. Dan yang di tengah-tengah ini kita sebut sebagai band gap energy, 3,06 electron volt band gap energy. Ini adalah density of state. Density dari elektron yang kita jumpa di dalam sistem kita terhadap energi. Ternyata elektron density pada sekitar minus 6 elektron volt itu tinggi, ya, dibandingkan dengan. Dan ini adalah density of state dari warna yang berbeza ini dari setiap atom yang ada di dalam titanium. Okey. Kemudian yang di bawah ini kalau kita masukkan karbon. Dan kita tengok ini position dari karbonnya juga berbeza, ya. Position dari karbon berbeza dan dia menggantikan atom oksigen. Jadi karbon ini kita gantikan dengan oksigen ini kita gantikan dengan karbon. Ini 1 biji. Yang di bawah ini 2 biji yang digantikan. Dan apa hasilnya kalau kita buat calculation? Ternyata kalau position yang kita masukkan karbon di sini, dia akan terbentuk apa yang disebut sebagai new subband gap energy. Jadi ini adalah band gap, tapi ada subband di sini kalau kita masukkan karbon. Dan inilah yang menyebabkan electronic properties dari photocatalysis itu berubah. Tetapi kalau kita masukkan position seperti ini, subband itu sudah tak ada lagi, ya. Subband itu sudah tak ada lagi. Artinya apa?
location of the carbon itu dalam struktur itu memegang peranan penting. Tidak semua location dari karbon itu dapat menghasilkan subband seperti ini. Inilah kehebatan dari calculation ya, dari computational itu. Kita tahu, oh kalau kita masukkan karbon, location tertentu dia akan terbentuk subband. Dan kesimpulan kita sekarang ini adalah bahwa karbon itu dapat merubah electronic properties, ya, merubah properties. Dan kita nampak di sini bahwa kalau karbon dalam position tertentu menggantikan oksigen, dia akan merubah electronic properties dengan terbentuknya new subband reject energy di situ. Oke? Dan ini adalah substitutional. Dia menggantikan substitusi, ya. Ada interstitial, ada substitutional. Kita ingat dalam solid state chemistry yang awal-awal ada substitutional dan ada interstitial. Ini yang interstitial. Kalau interstitial kita letakkan di void ini, dia akan juga ada subband. Di void ini juga ada. Jadi apa kesimpulan kita? Location yang pertama. Yang kedua adalah apakah dia substitutional atau interstitial. Artinya, karbon ini dia boleh mengubah electronic properties yang bergantung kepada location dan juga apakah dia itu interstitial position atau substitutional position. Okay. Yang paling penting adalah dari hasil calculation ini kita boleh mengetahui bahwa karbon itu dapat mengubah electronic properties. Okay. Jadi ini kesimpulan kita bahwa existence of the subband gap energy at interstitial institution position ini, yang dia oksigen ini, increase the possibility of the carbon dioxide oxide photocatalyst absorb in the visible light irradiation. Jadi ini adalah alasan. Betul lah orang cakap bahwa kita masukkan karbon, ternyata photocatalyst kita itu dapat absorb dalam visible light. Kenapa? Karena electronic properties-nya berubah, karena terjadi new subband energy di dalam electronic properties. Oke. Ini lagi fuzzy graph. Ya. Fuzzy graph saya tak akan bincang secara detail, tapi ini adalah prosesnya. Kita masukkan data-data yang tadi dan DFT, hasil DFT kita. Kita ubah dia apa yang disebut sebagai crisp graph, ya. Kemudian baru kita masukkan fuzzy graph. Ya. Ini saya tak akan bincang detail. Dan ini adalah crisp graph. Crisp graph ini dia tidak ada tak tahu kita mana yang dominant factors, tetapi kita tahu relationship dia antara surface area, particle size, porosity, phase dan segala macam kita tahu. Dan inilah kita masukkan kemudian ke fuzzy graph dan kita tahu bahwa ada faktor yang dominan di situ. Ya. Ternyata V1 ini surface area yang dominan. Under visible light dengan UV light dengan visible light dengan UV light. Dua-duanya adalah surface area. Jadi, apa kesimpulan kita? Semua faktor yang seperti fasa, ya, seperti photocatalytic ini, PCA ini photocatalytic activity. Yang paling dominan, yang banyak contribution terhadap photocatalytic activity adalah surface area. Oleh karena itu, kita sekarang tahu, oh iya, untuk kita synthesis high photocatalytic activity, titanium dioxide, spesifik untuk carbon dop titanium dioxide, kita memerlukan high surface area catalyst, photocatalyst. Okay. Sudah kita jumpa jawabannya. Inilah kesimpulan kita. Dan dari hasil ini kita sudah nampak bahwa kalau kita buat combination, ya, the combination of the experimental work, kita sintesis, kemudian kita tambahkan lagi analisis dengan computational method, dan kita coba buat juga mathematical approach dengan fuzzy graph graphing, akan memberikan provide a better explanation on the structure photocatalytic activity relationship of carbon dop titanium dioxide. Jadi ini adalah interdisciplinary research. Kita memerlukan mathematician untuk membantu kita. Kita mungkin memerlukan physicist juga untuk kita bincang pasal DFT, tapi orang kimia pun boleh DFT ini, ya. Artinya
Dengan metod yang beragam ini, kita dapat uh, membuat apa namanya tu penjelasan yang lebih baik lagi. Bukannya hanya sekedar mensesuaikan apa yang saya sebut awal-awal itu adalah padanologi, memadan-madankan saja. Dan kita perlu ada tools kita yang betul-betul solid untuk kita membuat kesimpulan. Ya, oke. Dan mungkin ini adalah kuliah yang topik yang last ya, yang untuk mengaitkan antara struktur dan properties. Dan minggu depan kita mungkin kita akan buat, kalau boleh kita buat pakai Google Meet atau Zoom. Kita boleh selama berapa bulan ni kita tak pernah berbincang ya. Dan WhatsApp pun saya tak nampak kalian, wajah kalian tak nampak. Sesiapa yang punya line internet yang okey, kita buat sekejap saja ya, untuk kita boleh saya nampak wajah kalian macam mana setelah PKP ini. Okey, sebelum nanti kita akan ada final exam pada bulan Julai nanti ya. Okey, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.